Ya, silahkan Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan atau melaporkan laporan kemajuan dari proyek kami, yaitu sistem informasi penjualan skincare berbasis web. Nah, pada laporan lanjutan ini kami membahas terdiri dari pendahuluan, landasan teori, dan metode, juga kemajuan pekerjaannya. Nah, untuk landasan teorinya, sistem informasi. Sistem itu adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Nah, sedangkan informasi yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Nah, selain itu, informasi juga merupakan hasil dari pengolahan data yang apabila dalam pengolahan data yang cepat dan benar, maka menghasilkan informasi yang lebih cepat dan benar pula. Hal ini sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan untuk menentukan langkah-langkah dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya, sistem informasi berbasis web itu adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan dengan interaksi secara langsung dan beroperasi pada sebuah website aplikasi dan teknologi internet. Nah, sedangkan e-commerce merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Nah, penyediaan website dan metode pembayaran kegiatan e-commerce bisa dibedakan menjadi dua. Ada e-commerce sederhana dan otomat. Nah, untuk yang sederhana yaitu menggunakan sistem statis ataupun shopping cart sederhana yang berguna untuk mengumpulkan daftar order dari pembeli. Nah, sedangkan selanjutnya proses transaksi melalui email dan menggunakan bank sebagai transaksi finalnya. Sedangkan e-commerce otomatisasi, semua kegiatan order dan pembayaran dilakukan secara otomatis melalui website, sehingga pemilik website hanya mengatur pengemasan produk dan mengirimkannya kepada pembeli. Nah, selanjutnya yaitu mengenai metode. Nah, metode ini akan disampaikan oleh Luther. Kepada Luther, silakan. Baik, terima kasih Tifa. Selanjutnya yaitu metode. Metode FAST atau Framework for the Application of System Thinking merupakan sebuah metodologi hipotetikal yang dipergunakan oleh Witten et al. untuk mendemonstrasikan proses pengembangan sistem secara representatif, dan tiap metodologi menggunakan fase proyek yang berbeda. Scope definition, definisi lingkup. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang diteliti tingkat feasibility dan ruang lingkup proyek, yaitu dengan menggunakan kerangka PIECES, Performance, Information, Economics, Control, Efficiency, dan Service. Hal ini dilakukan untuk menemukan inti dari masalah-masalah yang ada, atau problems, kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau opportunity, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajemen atau pemerintah atau direktif. Problem analysis atau analisis permasalahan. Pada tahap ini diteliti masalah-masalah yang muncul pada sistem yang ada sebelumnya. Dalam hal ini, project charter yang dihasilkan dari tahapan preliminary investigation adalah kunci utamanya. Hasil dari tahapan ini adalah peningkatan performa sistem yang memberikan keuntungan dari segi bisnis perusahaan. Selanjutnya, requirement analysis.
requirement analysis atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengurutan prioritas dari kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada. Tujuan dari tahapan ini adalah mengidentifikasi data, proses, dan antarmuka yang diinginkan pengguna dari sistem yang baru. Selanjutnya, logical design atau desain logis. Tujuan dari tahapan ini mentransformasi kebutuhan-kebutuhan bisnis dari fase requirement analysis kepada sistem model yang dibangun nantinya. Dengan kata lain, pada fase ini menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan teknologi yang menjamin usability, reliability, completeness, performance, dan quality. Selanjutnya, decision analysis atau analisis keputusan. Pada tahap ini, dipertimbangkan beberapa kandidat dari perangkat lunak dan keras yang nantinya dipilih dan dipakai dalam implementasi sistem sebagai solusi atau problems dan requirement yang sudah didefinisikan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Selanjutnya, physical design atau desain physical design. Tujuan dari tahapan ini adalah mentransformasikan kebutuhan bisnis yang direpresentasikan sebagai logical design menjadi physical design yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam membuat sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, construction and testing. Setelah membuat physical design, maka dimulai untuk mengkonstruksi dan melakukan tahap uji coba terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis dan spesifikasi desain. Basis data, program aplikasi, dan antarmuka mulai dibangun pada tahap ini. Setelah dilakukan uji coba terhadap keseluruhan sistem. Selanjutnya, installation and delivery. Pada tahap ini, dioperasikan sistem yang telah dibangun. Tahapan ini dimulai dengan mendeploy software hingga memberikan pelatihan kepada user mengenai penggunaan sistem yang telah dibangun. Maka sistem siap untuk diimplementasikan. Baiklah, terima kasih kepada Lutar. Selanjutnya, penyampaian kemajuan pekerjaan dari proyek kami akan disampaikan oleh Arya. Kepada Arya, disilakan. Baik, terima kasih kepada Tifa. Saya akan menyampaikan kemajuan proyek marketplace berbasis web yang telah kami buat. Yaitunya yang pada screenshotan pertama, kami telah membuat halaman webnya, dan pada screenshotan kedua, di situ sudah mulai menambahkan beberapa sebuah produk hand sanitizer. Nah, dari halaman utama tadi. Selanjutnya yang ketiga, sudah menambahkan menjadi 2 produk beserta harganya. Dan selanjutnya next. Nah, ketercapaian target yaitu setelah dimulai untuk mengkonstruksi dan melakukan tahap uji coba terhadap sistem yang telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan bisnis dan spesifikasi desain, basis data, program aplikasi, dan antarmuka sudah mulai dibangun. Setelah itu dilakukan uji coba terhadap keseluruhan sistem. Sudah terlihat sistem atau website yang ditargetkan, di mana aplikasi tersebut berupa sistem informasi pelayanan kecantikan, yaitu penjualan skincare berbasis web pada usaha organik Lombok, dan memberikan informasi kepada para konsumen sehingga konsumen lebih mudah memahami dan mengetahui mengenai usaha atau produk skincare organik ini, serta memberikan kemudahan pemesanan produk skincare tersebut yaitu melalui WhatsApp. Pada tahap ini kami sudah mencapai hasil target, di mana hasil tersebut jika dipresentasikan sudah mencapai 90%, maka dari itu untuk target selanjutnya kami akan menyelesaikan lebih baik lagi, sehingga mendapatkan hasil yang sempurna dan benar-benar mampu dan bisa digunakan sebagai sistem informasi penjualan produk skincare organik Lombok. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke Tifa.
Terima kasih kepada Arya. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk penggunaan dana kami selama ini, yaitu bertotalkan 1 juta. Dengan rinciannya, kuota internet pribadi yaitu sebanyak 200.000 per orangnya, dikalikan 3, jadinya 600.000. Untuk Zoom Premium 100.000 dan konsumsi lainnya 300.000. Nah, dari sanalah dana atau anggaran biaya yang kami peroleh selama ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk laporan lanjutan pada minggu ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.